Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fitri Fauzia dari kelas 1C dengan NIM 2272300075. Pada video kali ini saya akan mendongengkan cerita bawang putih dan bawang merah. Selamat menonton. Pada zaman dahulu terdapatlah keluarga kecil yang beranggotakan ayah, ibu, dan anak yang cantik jelita. Anak yang cantik jelita itu bernama Bawang Putih. Keluarga mereka sangat harmonis dan ceria. Ayah dari keluarga mereka adalah seorang saudagar. Namun sayangnya ibu Bawang Putih jatuh sakit hingga meninggal dunia. Ayah, mengapa semua ini terjadi kepadaku? Ibu yang kucintai kini telah pergi. Sudahlah nak, jangan kau ratapi nasib ini. Bersabarlah ya nak. Di desa tempat Bawang Putih dan ayah Bawang Putih tinggal, terdapat seorang janda beranak satu yang bernama Bawang Merah. Ibu Bawang Merah sering mengunjungi rumah Bawang Putih, entah membawa makanan atau hanya sekedar berbicara kepada ayah Bawang Putih. Karena seringnya ibu Bawang Merah ke rumah Bawang Putih, ayah Bawang Putih pun merasa cocok kepada ibu Bawang Merah. Hingga ayah Bawang Putih pun berniat untuk menikahi ibu Bawang Merah. Nak, jika ayah menikahi ibu Bawang Merah, apakah engkau setuju? Jika ayah sudah yakin dengan keputusan ayah, aku mengikuti saja. Lagi pula ibu Bawang Merah pun baik padaku. Baiklah nak, jika engkau setuju, ayah akan menyampaikan niat ayah kepada ibu Bawang Merah. Setelah mendapat persetujuan dari Bawang Putih, akhirnya ayah Bawang Putih pun ke rumah ibu Bawang Merah untuk menyampaikan niatnya. Dan akhirnya mereka menikah. Ibu Bawang Merah dan Bawang Merah pun tinggal satu atap bersama ayah Bawang Putih dan Bawang Putih. Di awal pernikahan semua terlihat baik-baik saja. Ibu Bawang Merah pun baik terhadap Bawang Putih. Namun ketika ayah Bawang Putih tidak ada di rumah, pergi keluar kota. Hei Bawang Putih, cepat kamu bersihkan rumah dan mencuci pakaian ibu. Baik ibu, aku akan melaksanakannya. Bawang Putih kerap kali disuruh oleh ibu Bawang Merah. Pada suatu ketika, ayah Bawang Putih sakit keras dan akhirnya meninggal dunia. Kini, Bawang Putih menjadi seorang yatim piatu. Setelah kepergian ayahnya, ibu Bawang Merah dan Bawang Merah pun semakin semena-mena terhadap Bawang Putih. Ia selalu menyuruh Bawang Putih untuk membersihkan rumah, menyiapkan makanan, dan mencuci pakaian. Pada suatu ketika, Bawang Putih mencuci pakaian di sungai. Tanpa ia sadari, ternyata pakaian milik ibunya terbawa hanyut. Ia sudah berusaha untuk menggapai pakaian tersebut. Namun sayangnya pakaian tersebut dia tidak dapatkan. Akhirnya Bawang Putih pun pulang dengan perasaan sedih dan putus asa. Ibu, maafkan aku. Aku telah menghanyutkan pakaian milikmu. Apa yang kamu katakan? Cepat sana cari pakaianku. Baik ibu, aku akan mencarinya. Dengan perasaan sedih, Bawang Putih pun berusaha untuk mencari pakaian tersebut. Bawang Putih menyusuri sungai tersebut. Dan akhirnya Bawang Putih bertemu dengan seorang ibu tua yang hendak pergi ke pasar. Permisi ibu, aku ingin bertanya, apakah ibu melihat pakaian yang hanyut di sekitar sungai ini? Oh, pakaian itu milikmu. Tadi pakaian itu hanyut ke sebelah sana, nak. Baiklah Bu, terima kasih. Akhirnya Bawang Putih pun mencari pakaian tersebut. Namun tak terasa hari sudah mulai gelap. Bawang Putih harus segera mencari tempat untuk bermalam, karena tidak mungkin Bawang Putih untuk pulang. Hingga akhirnya Bawang Putih menemukan gubuk tua di tengah hutan tersebut. Dan di dalam gubuk tersebut ada seorang nenek. Dan ternyata seorang nenek tersebutlah yang menemukan pakaian milik ibu tirinya. Namun untuk mendapatkan pakaian tersebut, Bawang Putih harus melaksanakan satu syarat yang diberikan oleh nenek tersebut. Syaratnya ialah Bawang Putih harus menginap selama beberapa hari di gubuk tersebut dan membantu nenek tersebut untuk membersihkan rumahnya. Beberapa hari kemudian,
Nak, kau telah menepati janjimu. Kini nenek yang akan menepati janji nenek. Ini nenek berikan pakaian milik ibu tirimu. Dan pilihlah 2 labu ini untuk hadiah padamu. Tidak usah, Nek. Tidak usah. Terima kasih, Nek. Ayolah, nak. Dipilih labu ini. Baiklah, Nek. Aku pilih labu yang kecil ini saja. Terima kasih ya, Nek. Hingga akhirnya bawang putih pun pulang membawa pakaian milik ibu tirinya dan labu yang diberikan oleh nenek tersebut. Sampainya di rumah, bawang putih pun memberikan pakaiannya kepada ibunya. Ibu, aku telah menemukan pakaian ibu. Bawa sini dan kamu pergilah. Setelah itu, bawang putih pergi ke dapur untuk membelah labu yang telah diberikan oleh nenek tersebut. Dengan terkejutnya, bawang putih melihat banyak emas di dalam labu tersebut. Emas? Ini emas. Ibu, aku mendapatkan emas setelah membelah labu tersebut. Mendengar hal tersebut, bawang merah dan ibu bawang merah pun menghampiri bawang putih. Hei bawang putih, kamu mendapatkan emas ini dari mana? Aku mendapatkan emas ini setelah membelah labu tersebut, Bu. Labu ini yang diberikan oleh nenek tersebut saat aku mencari pakaian. Mendengar cerita tersebut, akhirnya ibu bawang merah dan bawang merah pun berencana untuk melakukan apa yang dilakukan bawang putih. Keesokan paginya, bawang merah pun menghanyutkan pakaiannya dengan sengaja di sungai. Dia melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh bawang putih. Permisi nenek tua, apakah engkau melihat pakaianku yang hanyut beberapa menit yang lalu? Oh, itu pakaian milikmu. Iya, nenek menemukannya. Tapi untuk mendapatkan ini ada satu syarat yang harus kamu penuhi. Kamu harus menginap di rumah bersama nenek beberapa hari. Baiklah, kalau begitu aku akan mengikuti syaratmu. Beberapa hari sudah, bawang merah tinggal bersama nenek tersebut. Selama ia tinggal bersama nenek, ia hanyalah bermalas-malasan. Tidak ada kegiatan baik yang ia lakukan. Ketika tiba, bawang merah hendak pulang. Nek, aku sudah menginap di sini beberapa hari. Mana imbalan untukku? Baiklah, nak. Pilihlah salah satu dari 2 labu ini. Baiklah, Nek. Aku pilih labu yang paling besar. Sesampainya di rumah, bawang merah pun memberitahu kepada ibunya. Dengan senang hati ia membawa labu yang lebih besar daripada bawang putih. Ibu bawang merah dan bawang merah merasa takut jika bawang putih melihatnya. Hingga maka dari itu, ibu bawang merah pun menyuruh bawang putih untuk mencuci pakaian di sungai. Hei bawang putih, cuci pakaianku dan anakku. Baiklah, Bu. Setelah bawang putih tidak ada di rumah, akhirnya ibu bawang merah dan bawang merah pun mengupas labu tersebut. Namun sayangnya, di dalam labu tersebut bukanlah emas dan permata, melainkan ular-ular yang sangat berbisa. Hingga akhirnya ular tersebut menggigit ibu bawang merah dan bawang putih. Dan akhirnya bawang merah dan bawang ibunya meninggal dunia.